Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi dalam podcast Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Yang pada kesempatan kali ini podcastnya kita akan membahas topik yang berbeda lagi dari sebelumnya. Kita sudah beberapa kali podcast dan ini ada podcast yang berbeda lagi. Nah, dan di sini sudah hadir bersama kita narasumber kita yang masih muda, energik, yaitu Saudara Erwin. Bisa diperkenalkan dirinya? Kak Erwin, silakan. Ya, terima kasih. Halo semuanya, Sobat CPNS. Perkenalkan, nama saya Erwin Haryanto Gultom, penempatan di kantor UPBU kelas 3 Tanah Merah. Saya kira itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik Kak Erwin, terima kasih atas perkenalannya dari Tanah Merah ini, Papua. Saya juga izin memperkenalkan diri, saya Fristia Vidi Arswinata. Kebetulan saat ini saya menjadi moderator pada podcast kali ini. Saya berasal dari kantor UPBU kelas 3 Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang berbeda dengan kesempatan sebelumnya, yaitu tentang digital talent. Nah, ini sangat menarik ini mungkin. Digital talent sesuai dengan era kita, yaitu era digital. Nah, ini kita sudah bergabung bersama narasumber kita. Saya ada satu pertanyaan pertama ini. Apa itu digital talent? Apa itu digital talent menurut Kak Erwin? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Pidi. Digital talent itu merupakan suatu sumber daya manusia ya, sumber daya manusia dengan kemampuannya menguasai teknologi digital. Jadi kalau sumber daya ada sumber daya manusia ataupun kita yang mempunyai kemampuan untuk menguasai teknologi digital, ya bisa dikatakan digital talent seperti itu. Terima kasih. Baik Kak Erwin, pertanyaan pertama dari saya sudah dijawab. Kemudian saya ada pertanyaan lagi ini. Nah, tadi sudah dijelaskan definisi digital talent secara akurat. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong digital talent tersebut? Ya, terima kasih Mas Bidi atas pertanyaannya ya. Nah, di sini harus ada dukungan dari pemerintah untuk mendorong dari digital talent itu. Yaitu yang pertama adalah pemerintah terus berupaya. Yang pertama itu pemerintah terus berupaya mengadakan program-program pelatihan. Nah, dia mendukung SDM tersebut. Ya, dengan apa? Dengan program-program pelatihan, dengan program beasiswa, demi membentuk talenta-talenta digital yang memiliki sertifikat keahlian digital. Nah, seperti program beasiswa Kominfo, yaitu program Digital Talent Scholarship, ya, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Google. Nah, itulah bentuk dari dukungan pemerintah untuk mendorong digital talent yang ada di Indonesia ini. Kemudian dengan apalagi dukung tersebut untuk mendukung transformasi digital tersebut, pemerintah membangun dan memperbanyak jaringan-jaringan telekomunikasi di Indonesia, sehingga dengan adanya jaringan-jaringan telekomunikasi makin banyak di Indonesia ini, sehingga seluruh masyarakat ataupun digital talent dapat menggunakan fasilitas dari
eh, fasilitas dari pemerintah ya, dukungan dari pemerintah tersebut demikian. Ya, baik itu tadi kan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Kak Erwin. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus disiapkan untuk menjadi digital talent bagi individu-individu? Nah, silahkan dijawab Kak Erwin. Oke, terima kasih. Jadi karena tadi kita sudah bahas tentang dukungan dari pemerintah, seharusnya pemerintah sudah mendukung, tetapi ada juga yang harus disiapkan oleh seorang digital talent ya. Untuk menjadi seorang digital talent yang profesional, setidaknya harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama itu adalah digital readiness. Digital readiness ini adalah tingkat kesiapan seseorang untuk memulai transformasi teknologi atau menuju transformasi digital. Tingkat kesiapan ini bisa dilihat dari kompetensinya, keterampilan kognitifnya, kecakapan digitalnya untuk beradaptasi dan mengelola proses transformasi digital tersebut. Demikian. Yang pertama. Yang kedua, ada digital proficiency. Nah, di digital proficiency ini selain kesiapan seseorang tadi, kemudian keterampilan dan pengetahuan seseorang itu juga harus disiapkan. Keterampilan dan pengetahuannya disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah digital potensial. Yang ketiga ini digital potensial. Yang terakhir dan tak kalah penting merupakan kemampuan soft skill ya. Kemampuan soft skill seseorang dan kemampuan kognitif seseorang juga itu penting untuk beradaptasi menuju transformasi digital sekarang ini. Demikian Kak Fidi. Baik, terima kasih Kak Erwin atas jawabannya. Ini tadi kita sudah membahas panjang kali lebar tentang definisi digital talent, kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh individu terkait untuk suksesnya atau terselenggaranya digital talent bagi sumber daya manusia di Indonesia. Nah, ini sudah saya simpulkan bahwa kesimpulannya adalah kita sebagai ASN dalam hari ini diharapkan mampu menjadi talenta digital dikarenakan saat ini kita sudah masuk dalam era revolusi industri 4.0 yang dimana dalam setiap aktivitas, setiap pelayanan publik kita agar menjadi efisien, cepat, serta optimal, kita harus menggunakan pelayanan maupun sistem yang berbasis digital dan elektronik. Begitu, Kak Erwin? Ya, demikian benar itu. Jadi kita sebagai CPNS ini harus benar-benar beradaptasi ya dan mau belajar dengan transformasi digital yang terus berkembang di Indonesia ini. Seperti itu. Benar. Ya, baik. Terima kasih Kak Erwin atas partisipasinya menjadi narasumber pada podcast kesempatan kali ini. Saya selaku moderator bersama narasumber kita Kak Erwin, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata pada podcast kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih Kak Erwin. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat CPNS semuanya. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin.